Oke, kita mulai market update kita ya hari ini ya. Ini untuk indeks harga saham gabungan, teman-teman bisa lihat ya, pergerakannya sebenarnya sih sudah cukup bagus ya. Dan ini kalau misalnya tidak ada masalah, tidak ada yang kejutan dan lain sebagainya ya, jadi indeks ini udah tinggal ngelanjutin trend. Apalagi dia sudah break dari trendline ini. Ya, trendline ini teman-teman bisa ke weekly untuk melihat bagaimana trendnya. Ya, jadi kalau di weekly teman-teman tinggal tarik aja lah garis ya. Itu garis-garis cukup banyak di situ. Ya, dari situ teman-teman bisa memperoleh trendline ini. Ya, jadi kalau kita lihat dari daily-nya, jadi ini sebenarnya ada peluang menuju ke sekitar 7.400. Kalau teman-teman menggunakan extensions untuk Fibo-nya, teman mungkin bisa lihat lebih detail lagi. Ada sekarang di 6985 sudah tembus ya, 6985 ini berarti tinggal ngelanjutin ke 7122, kemudian ke 7296 ya, sampai situ dulu aja ya. Jadi kita mungkin akan lihat indeks harga saham gabungan naik sampai ke 7122 dulu. Kemudian nanti kita lihat apakah dia bisa tembus apa enggak. Nah, itu habis itu ke 7296 ya, 7300 ya. Ini berarti indeks cukup bagus lah untuk bullishnya. Dan itu didukung oleh indeks global di mana dari Dow Jones sendiri itu memang sudah, mungkin yang di beberapa minggu yang lalu kita juga udah bilang ya bahwa ini udah bottom, jadi dia tinggal melanjutkan trend. Terus habis itu dari regional juga sama, Nikkei juga udah berlaku seperti Dow Jones. Nah, indeks harga saham gabungan mungkin juga akan berlaku seperti itu ya. Mungkin kalau misalnya kita lihat dulu ya di globalnya, kita lihat gambaran umumnya. Saya menemukan ada satu website yang cukup bagus ya kalau teman-teman mau mendapatkan data-data ekonomi ya. Data-data grafik ya mengenai kemungkinan krisis lah, bagaimana si fund manager mendapatkan data-data itu. Ini ada satu blog ya. Ini satu blog ini namanya isabelnet.com ya. Ini cukup lengkap sekali ya. Dan data-data ini sebenarnya kita udah cukup, tinggal teman-teman pahami misalnya S&P sektor, return on equity versus price book valuations-nya ini seperti apa. Oh, dari sini kita tahu bahwa sektor-sektor yang masih di bawah valuasinya S&P 500 itu ada beberapa sektor nih, energi, material ya dan sebagainya. Ini yang di bawah-bawah sini nih. Karena yang hitam itu adalah valuasi dari S&P 500. Jadi kita udah nggak usah ngitung-ngitung. Kan kita trader nggak butuh sampai harus ngitung-ngitung fundamental segala macam kan. Ya udah pakai aja data-data yang sudah ada yang disediakan. Tinggal tahu di mana cara dan di mana mencarinya. Gitu aja ya. Teman-teman juga mungkin bisa lihat. Nah, ini AAII. AAII ini apa? Ini Asosiasi Investor Retail ya, investor retail, asosiasinya ini kurang lebih apa sih namanya ini, asosiasi apa gitulah, pokoknya investor lah, investor tapi yang sifatnya adalah retail. Nah, kita mau lihat apa sih di sini? Kita mau lihat bagaimana si retail ini melihat pasar, ya, melihat sentimen yang ada di pasar. Kan kebetulan tahu ya, kalau retail sudah mulai ketakutan, sentimennya udah mulai ada di fear ya, udah di bearish banget. Nah, itu saatnya biasanya adalah masuknya investor-investor besar ya, institusi segala macam. Nah, makanya kenapa ini jadi penting. Dan asosiasi ini, AAII ini Asosiasi American Association of Individual Investor ya. Jadi ini sampai mereka punya asosiasi ini sendiri gitu ya. Mungkin kalau di Indonesia ya, kalau misalnya ada kan kita bisa juga ya mengukur ya kira-kira sentimen investor-investor individu ini seperti apa ya, mungkin ya kurang lebih kayak gitu. Cuma kita mungkin asosiasi ini saya nggak tahu ada apa enggak gitu ya. Tapi teman-teman ya kalau bisa lakukan survei kecil-kecilan di mana kalau mereka sudah fear, nah biasanya investor gede mulai masuk ya. Dan kita juga bisa lihat dari data ini sih. Ya, ini kan AI-nya datanya ya. Kita bisa lihat pada saat investornya sedang fear ya, pada saat dia fear ya, indeks cenderung naik ya. Nah, ya asosiasi retail bersatu. Tahu tuh masih jadi nggak tuh dibikin ya. Nah, kalau itu bikin ya ini kan jadi sesuatu yang berguna ya buat kita ya. Jadi kita bisa lihat nih bagaimana kondisi retail-retail ini atau individual investor ini melihat market. Jadi begitu mereka udah mulai fear, nah biasanya udah mulai masuk tuh ya investor-investor yang gede-gede ya pada saat fear ini kayak gini lah ya.
Ini kan yang biru ini adalah S&P 500 ya. Jadi pada saat mereka fear, S&P 500 mulai naik. Mereka fear, S&P 500 mulai naik ya. Mereka fear, S&P 500 mulai naik. Kayak gitu. Nah, ini udah fear lagi nih. Nah, S&P 500 naik lagi kan. Saya juga sebenarnya sangat berharap ya kalau misalnya di Indonesia ada, oh ini udah fear, indeks harga saham gabungan mulai naik. Ya, kalau karena nggak ada ya kita terpaksa melihat dari data-data luar ya. Nah, habis itu teman-teman juga bisa lihat ya average cash level. Jadi mereka fund manager ini kan global fund manager survey ya. Mereka sedang pegang cash-nya cukup gede nggak? Nah, pada saat mereka pegang cash cukup besar, itu biasanya ya memang ada peluang memang indeks sedang turun ya. Pada saat mereka lagi gede-gedenya, mereka udah mulai kalau fear-nya udah mulai maksimal ya, mereka mulai masuk. Teman-teman bisa lihat ya, habis itu mulai turun nih cash levelnya. Nah, habis itu turun lagi cash levelnya. Nah, ini sekarang posisi ada di sini. Ini per tanggal 16 Maret ya, 16 Maret 2022. Buat dapetin ini yang terbarunya mungkin teman-teman mesti bayar kali ya, tapi ya kita udahlah. Yang penting kita dapat datanya. Oh, kalau dia masih di atas sini, oh ini berarti ada peluang mungkin untuk turun lagi. Ini April 2020 kan waktu Covid ya. Nah, habis itu kan mulai turun ya. Nah, kita tahu ya pada saat selama Covid indeksnya seperti apa. Ya kan? Nah, jadi ini sekarang udah balik lagi nih cash levelnya, udah ke arah situ lagi. Apakah habis ini akan mulai turun lagi nih? Mereka mulai ngucurin lagi. Nah, berarti kan kita bisa jadi ya untuk yang di S&P 500, di Dow Jones itu sudah mulai mengkonfirmasi bahwa mereka sudah bottom. Apakah akan terus naik? Kita nggak tahu. Ya, tapi secara teknikal memang kelihatannya akan seperti itu. Nah, kalau dari global seperti itu, ini kan berarti sebuah berita gembira ya. Ya, di tengah mungkin ancaman-ancaman yang ada yang kita tahu lah ya, inflasi, terus habis itu suku bunga tinggi akan mulai berlaku ya. Tapi kan kemarin udah ada tuh ya satu masukan dari teman-teman juga kan, kalau itu sudah menunjukkan ya, indikator krisis itu sudah menunjukkan akan adanya krisis, kita masih ada kurang lebih 12 bulanan lah ya. Kalau lihat dari sini juga sama sih ya. Jadi dia ada, ini saya ambil dari ini aja ya, misalnya, nah ini ya, ambil dari sini aja US recession ya, resesi yang mungkin terjadi. Jadi kita bisa lihat ya di sini udah mulai naik tinggi. Yang pink-pink itu, yang pink itu menunjukkan bahwa oh ini yieldnya udah mulai invert gitu ya. Kemudian resesinya itu setelahnya itu berarti terjadi di 2008. Nah, itu periode naik ini sampai ke 2008 itu masih ada periode berapa tahun ya. Ini juga sama kan, ini naik tinggi ya, kemudian berapa tahun kemudian baru terjadi resesinya. Nah, ini kan jadi kita punya kesempatan loh, dengan data-data seperti ini kita punya kesempatan untuk bersiap-siap ya. Nah, balik lagi ke indeks harga saham gabungan. Jadi kalau kayak gitu, berarti ini peluang kita untuk ngumpulin nih. Ngumpulin untuk sesuatu yang mungkin jelek ke depannya. Tapi kita nggak tahu. Oke? Karena apa? Ya, saya sih cenderung melihat ya, bahwa kalau udah ngomongin jelek-jelek, jarang sekali ya video itu ditonton. Biasanya kayak gitu. Tapi saya mau ingatkan dari sekarang bahwa kita mungkin akan menghadapi sesuatu yang tidak terlalu bagus. Sekarang waktunya untuk ngumpulin, mumpung market ya dalam keadaan dalam petik bullish. Ya, market. Jadi kita kalau lihat indeks harga saham gabungan ada peluang menuju ke sana. Ya, menuju ke 7.400. Waktu di Maret ya, awal di sini kita masih di sini ya. Kita udah bilang ya indeks akan ke 7.000. Oke, udah. Itu udah consider is done. Udah done lah. Ini udah 7.000 lebih kan. Nah, nextnya targetnya ada di sekitar 7.400. Nah, tapi teman-teman ya, jangan sampai teman-teman nggak dapat kesempatan ini lagi. Waktu dari bawah sini ya, terus market bullish, porto masih merah. Nanti bullish lagi, porto masih merah lagi. Ya udah, teman-teman udah tanya lah. Kenapa gitu ya? Tanya, harus tanya agar kita bisa bertumbuh. Kalau enggak, ya teman-teman akan jadi bulan-bulanan pasar, selalu akan jadi bulan-bulanan. Oke? Nah, sekarang balik lagi nih. Saya harus ada di mana? Saya harus ada di mana? Jangan sampai ya yang saya kejar itu yang udah di atas-atas. Jangan sampai yang saya kejar itu yang memang udah di pucuk-pucuk semua. Nah, ini hari ini saya ajarin. Teman-teman buka yang namanya komparasi atau compare ya semua
Ya, semua indeks yang ada di indeks harga saham gabungan. Jadi indeks sektoralnya teman-teman buka itu semua. Habis itu cari indeks sektoral kan baru mulai jalan itu di sekitar tahun 2021 ya. Mulainya di sini. Oh, kita tahu Tekno udah di atas ya. Berarti jangan dikincar dong. Tekno aja udah naik 400% lebih ya. Nah, kalau teman-teman masih mengharapkan Tekno, ya berarti pergerakannya kalaupun dia naik itu mungkin akan sangat terbatas. Betul nggak? Ya, yang kita mau kejar apa? Yang masih di bawah dong. Betul. Ya, jadi ini kalau udah di pucuk kan sering banget ya. Kita seneng kayak gini-gini nih. Di pucuk kita kejar. Ya, begitu dia diturun ke bawah kita takut. Waduh, jangan-jangan enggak, ini udah pasti akan fear ya. Pasti akan tidak terjadi apa-apa. Nah, mulailah berubah mindsetnya, diubah mindsetnya. Kan sering kali ya teman-teman bilang ya, oh gue ikut bandar kok, gue ikut gajah kok. Tetapi kelakuannya, actionnya itu tidak seperti itu. Gajah itu nggak mungkin mengejar yang kayak gini. Udah 400% dikejar sama gajah. Ya, jadi yang dikejar gajah itu mana? Ya kita lihat. Saya gedein ini ya. Teman-teman kelihatan nggak bawahnya? Oh, kayaknya sih nggak gitu kelihatan ya. Bawahnya itu apa? Daerah sini nih. Ya, bikin sendirilah nanti di TradingView ya. Tinggal masukin ke ini teman-teman, ini tinggal ada plusnya di situ. Ya, saya nggak tahu kalau yang gratisan bisa keluarin nggak sampai semuanya. Harusnya sih bisa ya. Teman-teman tinggal keluarkan aja semua indeks yang ada, sektoral yang ada di indeks harga saham gabungan. Keluarkan aja semua itu. Habis itu cari aja ya mulainya di mana dia pas boom. Nah, anggap aja di situ ya. Nah, teman dari sini bisa lihat nih. Saya gedein ya. Yang di bawah-bawah situ itu apa? Properti non-cyclical infrastruktur. Infrastruktur aja sudah 10% lebih. Tapi yang pasti adalah yang di bawah nih. Kita lihat ya, komposit kita di mana? Komposit kita sudah naik 20,78%. Ya, 20,78%. Sedangkan yang di bawah komposit, yang di bawah ya pergerakan komposit itu adalah properti itu minus 12%. Non-cyclical itu minus 11%, hampir 12% ya. Infrastruktur itu 10%. Health itu 10%. Basic itu 15,68%. Industri itu 20,54%. Ya, jadi kalau teman-teman mungkin flashback lah ke belakang ya. Kalau yang kita rekomen, kasih insight-nya itu rata-rata untuk yang sektor yang masih di bawah sini. Sedangkan untuk sektor-sektor yang di atas itu udah keburu tinggi. Kayak misalnya energi ya. Mungkin teman-teman lihat yang di batu bara segala macam. Ini udah 96% lebih. Ya wajar lah saham batu bara udah naik berapa tinggi. Ya kalau masih kita rekomen, mungkin oke. Itu masih ada pergerakan swingnya. Karena di hari Kamis kemarin kan saya udah sebutkan ya. Atau hari Kamis atau hari Selasa gitu ya. Waktu kita membahas tentang 4 sektor itu ya. Indeks energi terutama untuk batu bara itu udah mulai reakumulasi. Jadi masih ada proses reakumulasi di situ. Transportasi ini yang pelayaran ini udah cukup tinggi. Jadi udah nggak usah terlalu dilihat-lihat lagi lah. Mungkin ya kalau teman-teman mau lihat itu cuma untuk swing top. Jadi nggak bisa teman-teman untuk keep lagi. Udah nggak bisa. Ya, Temas udah naik berapa persen. Ya, SMDR udah naik berapa persen. Ya kan? Itu udah tinggi. Nah, cyclical ini yang berhubungan dengan retail dan lain sebagainya itu juga udah 30% lebih ya. Jadi kita fokus apa untuk kedepannya buat kita ngejar nih sesuatu yang masih belum jalan nih. Indeks itu sudah naik 20% lebih. Ya, nah ini yang di bawah sini nih. Basic material ini berarti yang trio metal. Trio metal kan sebenarnya minggu kemarin ya, itu juga sudah jalan, ya kan? Jadi kita teman-teman udah mulai berhati-hati lah. Kalau belum punya barang, sebaiknya tunggu dia best. Dia masih bisa naik lagi nggak? Kalau lihat dari komposit berbanding dengan si basic material, itu basic material kan masih 15 ya. Masih ada peluang dia akan naik lagi. Apakah dia akan override ya atau mungkin lebih tinggi daripada si komposit seperti ya sektor-sektor yang lain? Nah, kita tinggal tunggu. Ya. Karena kalau lihat dari commodity cycle-nya ya sangat mungkin ya. Karena basic itu kan adalah bahan baku dari industri. Ya, tetapi ini juga akan terimbas oleh inflasi ya, naiknya harga barang, turunnya konsumsi ya mungkin dia akan berimbas gitu. Nah, habis itu health ini mungkin di hari Kamis kemarin kita udah mulai mention ya, Same udah mulai ya dan sebagainya. Kenapa? Karena dia masih di 10% lebih. Infrastruktur berarti di dalamnya ada konstruksi, telekomunikasi ya, itu juga sudah mulai ada reaksi-reaksi di sana. Ya, non-cyclical ini mungkin akan terimbas oleh krisis pangan yang terjadi karena konflik Rusia dan
Ukraina. Ya, konflik Rusia dan Ukraina. Memang ada peluang kita bisa memenuhi gandum kita, ya gandum kita dari Rusia. Tetapi rumor ya, saya nggak tahu, rumornya gandum Rusia itu sedang jamuran. Jadi mungkin karena udah ditaruh terlalu lama ya, ada penyakit jamurnya ya, karena ya kayak kalau di beras itu mungkin udah mulai kutuan kali ya, ngomongnya kayak gitu ya. Karena kan kita nggak nyimpan gandum kan, ya jadi nggak tahu bagaimana reaksi gandum itu kalau disimpan lama. Ada jamur katanya. Kalau kita import itu mungkin murah ya, tetapi kalau sampai ya bener yang kita import itu adalah gandum yang berjamur, ya kan bahaya juga ya. Non-cyclical ini juga ada kayak ICBP lah ya, INDF ya. Ini masalah mereka itu ada di ya ini supply bahan baku ini. Ini mereka belum ketemu aja. Kalau udah ketemu solusinya, ini harusnya harganya akan ada rebound di situ. Ini minus 11% lebih. Ya, yang lebih parah, yang paling parah lah itu adalah properti, itu sekitar 12% lebih. Nah, kalau peluang indeks harga saham gabungan ada peluang untuk bullish, teman-teman pilih yang mana? Itu pertanyaannya. Pilih yang mana? Kalau pilih Tekno, udah pasti salah besar. Ya, kalau pilih Tekno hari ini udah pasti salah besar. Ya, kalau pilih energi itu sudah dalam keadaan trailing stop. Energi dalam keadaan trailing stop. Jadi teman-teman udah membiarkan profitnya run. Oke? Nah, transportasi bagaimana? Sama. Kalau teman-teman masuk lagi ke pelayaran dan lain sebagainya, itu cuma untuk dapetin swing gitu doang ya, yang kecil-kecil. Udah nggak bisa lagi let the profit run. Nah, oleh sebab itu yang kita perhatikan ke depannya apa? Properti non-cyclical, infrastruktur, health, ya sama basic. Itu mungkin masih ada di peluang-peluang buat kita collect di area-area bawah. Ini mungkin cukup jelas ya. Ini adalah peluang kita di sana. Ya, yang kita lihat tuh apa? Pertama adalah healthcare ya. Ini yang pertama properti dulu lah, yang paling rendah. Nah, kalau yang properti kan teman-teman udah tahu ya, pilihan properti kita itu ya market leader dulu. Kenapa kita bilang market leader dulu? Karena trennya masih belum mulai, baru pemanasan. Mungkin bukan pemanasan lagi ya, udah mulai ada perjalanan lah ya. Dia berarti apa? Kita masih bisa memilih kendaraan yang bagus. TMA masih ingat ya, trend, tujuan, ya, momentum, dan arahnya. Kita masih bisa memilih kendaraan yang mau kita pakai. Teman-teman mungkin Mercy masih ada ya, Fortuner masih ada ya, mungkin sampai ke Pajero semua masih ada di sini. Ya jangan sampai nanti akhirnya teman-teman udahlah, yang penting ada aja. Bajai pun teman-teman ambil, yang penting sampai ke tujuan. Karena ini baru mulai, kita masih bisa memilih ya saham-saham yang kita mau, ya kendaraan yang mau kita pakai, sopir yang mengendarai kendaraan kita masih bisa memilihnya karena dia baru memulainya. Ya teman-teman pilih yang mana ya? Kalau misalnya mungkin yang Tekno itu sudah, ya sisanya adalah bajai, kalau nggak sepedanya butut lagi, jangan-jangan sepeda roda 4 yang dipakai anak-anak ya, kayu sendiri udah pasti udah susah kan. Ya, nah ini adalah properti, teman-teman ya udah pasti bisa lihat ya, properti yang pasti kita pilih itu adalah yang BSDE lah, CTRA lah, terus SMRA. Ini yang gede-gede dulu yang kita pilih. Masih bisa, masih punya peluang untuk kita pilih. Nah, next apa? Sabar. Ya, yang terjadi adalah apa? Wah, lu jangan beli itu. Semua orang akan bilang ya, bandar-bandar akan mulai mengomporin retail-retail. Kalau ini mereka udah jualan. Mau jualan bagaimana? Kita tahu bahwa indeks ini masih di bawah. Jadi kalau teman-teman punya uang, belinya apa? Saham Tekno? Nggak mungkin toh. Ya, dia pasti harus ngincar ke bawah. Kenapa ngincar ke bawah? Kalau nggak, gue mau inflow kemana lagi? Ya, inflow-nya ya pasti dia ngejar yang di bawah dong, untuk bisa ngejar indeks harga saham gabungannya. Tadi indeks berapa? Indeks itu sekarang naiknya ada ya hampir di sekitar, ya anggaplah sekitar 17-20% lah. Ya indeksnya ada di situ. Kalau properti masih di minus, kita masih punya peluang 30%, benar nggak? Kalau teman-teman anggap ini logik aja, main logika aja, nggak usah bilang ini adalah sesuatu yang ilmu yang terlalu tinggi. Enggak, main logika aja. Teman-teman lihat datanya.
Indeks properti itu masih di minus 15%, indeks non-cyclical masih di minus 13%. Kalau momentumnya ada di situ, sentimennya ada di situ, you kalau punya uang, lu pilih mana? Pilih Tekno? Nggak mungkin. Wah, indeks harga saham gabungan bullish. Gue pilih Tekno ah. Bullish sejauh apa lagi? Ya, dia udah 100%, itu udah 5 kali lipatnya. 5 kali lipat lagi, malah lebih ya. Itu udah 10 kali lipatnya si indeks harga saham gabungan. Pilih yang situ ya, udah salah. Gitu. Jadi mindsetnya coba diituin ya. Ini saya cuman menunjukkan bahwa ini data. Kenapa data itu penting? Agar kita mengambil actionnya pun benar. Ini bukan soal technical. Hanya bagaimana teman-teman mengolah data. Hanya mengolah data tok. Ya, datanya sebenarnya selama ini ada di depan kita. Cuma tinggal teman-teman bagaimana menampilkannya. Ini kan tidak perlu belajar ya. Saya yakin banget ya, teman-teman di kuliah segala macam, itu pasti kalau udah lihat data kayak gini, nggak mungkin kita kejar yang 100% ya. Ya kan? Ya, nggak mungkin kita kejar yang 94% lagi kan? Nggak mungkin kita kejar lagi yang 70-80% kan? Yang kita kejar mana? Yang minus ini ada peluang nggak? Benar nggak kalau lihat data begini? Nah, maka dari itu, sumber data itu penting. Jadi kalau ada teman-teman bilang, oh trader mah gila, itu mah pesugihan. Ini kerjaan kita. Kalau teman-teman dapat data yang tepat, maka teman-teman bisa menganalisanya dengan tepat. Kalau udah kelihatan seperti ini, kalau saya belum punya barang, saya punya uang, cash ready. Sama mungkin kayak fund manager ya. Cashnya ready, saya pegang cash. Nyarinya mana? Kalau dia mau inflow lagi ke indeks harga saham gabungan, dia nyarinya sektor yang mana? Sektor yang dipilih ya pasti yang masih dibawa daripada perkembangan komposit, daripada indeks harga saham gabungannya kan. Benar nggak? Ya, ini makanya akhirnya mereka ya mulai ngelihatnya pasti ke saham-saham itu. Ya, properti lah. Ya, ini properti, teman-teman udah tahu lah ya, pasti kita ya ini ada saham apa aja. Oh, ini masih ada CPO. Ya, CPO kita tahu memang dia belum merespon banget kan dari pergerakan harga CPO-nya sendiri ya. Mungkin karena peredaran minyak goreng segala macam masih di situ ya. Kita masih ada, ini masih ada saham Budi di situ. Ya, saham Budi yang mungkin merespon Ramadan nih. Bulan puasa akan terjadi. Jadi bisa jadi itu menjadi sentimen dari non-cyclical. Kenapa? Karena periode di mana bulan puasa, terus habis itu masuk lebaran, itu biasanya tingkat konsumsinya naik. Nah, non-cyclical di situ harusnya juga bisa menunjukkan taringnya. Benar nggak? Ya, itu kan momentum yang ada di situ. Oke? Ya, kemudian ini komoditi masuk ke cyclical? Enggak. Ini bukan masalah komoditi. Kalau komoditi masuknya ke energi sama basic material. Basic material itu adalah itu. Nah, teman-teman cari aja di sini di data pasar, habis itu lihat sendiri energi yang mana, terus habis itu basic material di mana ya. Jadi saham komoditinya ada di mana. Kalau non cyclical ini itu pasti berhubungan dengan pangan lah ya, yang namanya non cyclical, tidak bisa tergantikan. Jadi kayak ayam-ayam itu kan mereka daging-daging kan mereka harus itu ya. CPO kenapa masuk ke non cyclical? Teman-teman lihat dah dalam keadaan umum sekarang. Nggak ada minyak goreng, lihat kayak gimana. Ya itu non cyclical, CPO makanya dimasukkan ke non cyclical. Dulunya kan namanya sektor agriculture ya, sektor perkebunan kan mereka masuknya kan. Sekarang kan udah diganti semua sektoralnya. Ya, nah teman-teman bisa lihat, oh non cyclical, oh di situ ada rokok-rokok. Nanti hari Kamis kemarin kita juga udah sempat bicara mengenai rokok kan. ICBP, INDF ini kan terpukul karena gandum, karena bahan bakunya. Nah, makanya ini kalau teman-teman ikuti update, begitu bahan bakunya terpecahkan, udah dipecahkan, oh ini nanti gua import dari sini, semua itu udah beres. Nah, kalau udah beres itu udah otomatis akan naik lagi. Kemarin kan turun karena itu. Ya, nah kalau masalahnya terpecahkan, ini berarti akan ada peluang untuk kenaikan lagi. Ya ini jadi teman-teman bisa lihat di situ. Habis itu apa? Ya health kan yang masih di bawah-bawah lah. Health ya, healthcare. Mungkin kemarin pada saat corona udah selesai mereka turun ya. Nah, ini juga ada peluang nggak kita lihat ya perbaikan pada fundamentalnya dan lain sebagainya. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Melihat data ya. Makanya ini saya mungkin mengeluarkan ini kayak misalnya ada website seperti ini, oh saya cari datanya di sini ya. Ada data apa lagi? Teman-teman lihat dah di market update kita akan coba mengeluarkan data-data ini. Jadi teman-teman bisa
melakukan action atau mungkin ya kita bilang apa melakukan analisa lebih ya lebih lebih tepat gitu. Kenapa? Karena kita konsep TMA tadi ya, trend tujuan kita mau lihat nih. Jadi tujuan kita harus kemana nih? Setelah energi mungkin udah tinggi, ini udah tinggi, ini udah tinggi. Nah ini posisi gue cash nih. Gue harus ada kemana lagi? Ya harus masuk kemana lagi? Gitu ya, oke? Jadi ini yang teman-teman mungkin lihat ya, data-data ini penting untuk teman-teman bisa dapatkan. Makanya saya kalau di Sabtu itu kan kita sering bicara mengenai market update. Itu butuh data. Terus habis itu mungkin ada yang bilang begini, loh trader kan ngelihatnya technical. Kenapa butuh data-data ini? Ini adalah alirannya teknofundamentalis. Kita butuh data ini agar teknikalnya bekerjanya itu kapan dan lain sebagainya, momentumnya bisa setinggi apa, sebesar apa, kita butuh data-data ini. Sehingga kita enggak kok ternyata dia udah terlalu tinggi ya. Dia udah ketinggian ya. Ya, kita masuk ternyata udah di pucuk ya. Oh, ini bukan trennya. Tren yang akan terjadi ini. Jadi rotasi sektoralnya kita bisa lihat. Kita bisa lihat ya dari data-data ini. Oh, dia mulai akan berotasi kemana? Ya, data-data tersebut itu menjadi penting buat seorang trader. Kalau mungkin menjadi scalper ya, mungkin teman-teman hanya untuk day trade, mungkin data ini nggak penting. Tapi kalau teman-teman ada di posisi swing, apalagi position yang benar-benar follow the trend, ini data ini penting. Kita butuh tahu nanti dia akan berotasi kemana. Apalagi yang swing ya. Misalnya minggu ini saya masuk di sini. Ya, minggu depan kira-kira kalau misalnya saya udah pegang cash nih dalam 1 minggu ini kelar. Ya, nah ini minggu depan saya mau kemana nih? Ya harus ada rotasinya. Kita harus tahu rotasi dari si market maker. Dia akan pindah kemana. Kalau di hari Kamis kemarin kita mulai lihat ya. Ada di health, ada di non-cyclical, ada di properti ya, kita mulai lihat di situ. Oh, ini akan cenderung mengarah ke situ. Jadi inflow-nya akan cenderung ngincar sektor-sektor itu dibandingkan dengan sektor yang lain. Ya, oke? Ya, kurang lebih. Nah, kenapa ketendang? Siapa yang nendang, Mbak? Komoditi bukan masuk cyclical lagi. Komoditi itu masuknya ke energi sama ke basic material. Itu sektoralnya saat ini. Ya, jadi komoditi ada di situ sekarang. Makanya lihat di ini nih, idx.co.id, cari aja di daftar saham. Jadi masuk ke data pasar, ini daftar saham. Daftar saham, nanti dia keluar kayak gini. Ya, tinggal lihat aja nih. Ini misalnya basic material nih. Nah, lihat tuh komoditinya pasti di situ kayak AGII itu kan oksigen ya. Terus habis itu Aldo itu basic material, dia butuhnya itu. Nah, Antam itu kan komoditi ya. Emas apa segala macam kan, baja, BRMS itu komoditi ada di sini sekarang. Sama satunya lagi ada di energi. Nah, itu di situ sekarang. Jadi bukan di cyclical. Ya. Cyclical itu sekarang udah jadi begini nih, cyclical. Nah, itu kayak MAPI, retail, S ya, nah, itu ada di situ. Cyclicalnya. Ya, jadi ini sektor yang sudah diperbarui lah. Di tahun lalu 2021 ini mulai ada disamakan dengan indeks luar. Jadi kita kalau nyari indeks kita dengan indeks luar itu udah kurang lebih sama tuh sektornya. Ya, dia sebenarnya sektor ini pada dasarnya dia bagi menjadi 3 bagian gede, 3 bagian besar ya. Pertama ada namanya sumber daya alam. Ya, alam berarti di dalamnya ada namanya non-cyclical sama energi. Yaitu karena apa? Dia ngambil dari alam. Energi kan kayak batu bara segala macam kan dia ngambil dari alam. Non-cyclical juga dia ngambil dari alam kan. Ayam lah, beras lah ya. Itu ngambil dari alam. Kemudian ada yang sektor gede yang kedua itu manufaktur. Manufaktur di dalam situ ada basic material. Karena apa? Ini adalah bahan baku untuk industri. Kemudian sektor industri itu sendiri ya. Jadi industrial. Kemudian yang ketiga adalah cyclical. Nah, cyclical ini ya teman-teman kalau lihat dia ada di manufaktur, berarti ini adalah produk-produk yang dibuat. Ya, produk-produk yang dibuat ya kayak misalnya retailer, berarti itu ada baju lah. Berarti harus dibuat kan? Harus dibuat ya. Handphone ya, era di situ berarti dia masuk cyclical. Nah, handphonenya kan harus dibuat. Nah, kayak gitu ya. Jadi cyclical di situ. Kemudian yang sektor yang ketiga itu adalah sektor jasa. Nah, sektor jasa itu kumpulannya di dalam situ ada
health ya, namanya jasa ya, health, terus teknologi, terus habis itu properti, terus habis itu infrastruktur, jasa lah. Pokoknya intinya adalah dia menawarkan jasa, bank, keuangan, financial, terus habis itu yang terakhir adalah transportasi. Itu hubungan jasa. Jadi ini adalah sistem namanya Jessica atau Jessica gitu ya. Pokoknya nama-nama agak cewek gitu ya. Nah, itu sektornya yang ada di indeks harga saham gabungan. Tinggal diupdate aja. Itu ada kok di indeksnya. Ya, nah ini saham-sahamnya kurang lebih. Nah, saham-saham ini mana yang kita lihat, terus teknikalnya seperti apa? Teman-teman lihat di video hari Kamis aja ya. Jadi kita cuma bahas benar-benar update-nya aja. Oke? Ya, balik lagi ke indeks harga saham gabungan. Kayak kalau kita lihat di sini, peluang dia menuju ke 7.400 udah mulai terbuka ya. Nah, jadi peluangnya sampai ke sekitar 7.400 sudah mulai terbuka. Oke, karena dia udah break ya dari trendline ini, udah di atas 7.000. Selama dia masih di atas itu, ya udah kita tinggal ikut. Habis itu indeks harga saham gabungan juga dalam bentuk lorong nih. Jadi kita ikutnya juga gampang, dia turun ke bawah, kena trendline dia akan naik. Nah, kalau dia breakout berarti dia akan lanjut. Ya, ini untuk indeks harga saham gabungan. Kabar gembira buat kita, tetapi jangan lupa tetap mempersiapkan diri. Ya, ke depannya, di depan situ ya, di depan itu udah ada siap-siap jurang. Kita nggak tahu nih kapan kejadiannya, ya. Tetapi untuk saat ini sampai nanti akhir bulan, nanti ketemu lagi di hari Sabtu ya, masih baik-baik saja, ya, cenderung bullish ya indeks harga saham gabungan. Dan kalau indeks bullish, ingat kita harusnya sudah ada di dalamnya. Sudah ada di dalam, kita udah tinggal follow the trend. Kalau teman-teman belum punya barang, tadi udah kita jelaskan kan, sektor-sektor mana yang teman-teman harus incar. Kayak ini kurang lebih lah cara screening ya buat top to down analisis segala macam itu ya kurang lebih akan seperti itu jalannya. Jadi buat kedepannya TMA-nya teman-teman bisa pakai. Kemudian screening untuk di data-data ya itu ada satu namanya isabelnet.com ya itu juga teman-teman bisa lihat datanya. Nah, ini saham-saham apa aja? Ini data-data apa aja? Ini nggak usah ditanya. Teman-teman tinggal copy. Ini tanya aja ke Google. Ya, zaman sekarang mah udah gampang. Ini apa sih maksudnya US recessions and 10-year, 3 months yield curve invert. Nah, ini maksudnya apa? Udah tinggal tanya di Google-nya. Tanya di Google. Dengan begitu teman-teman kan menambah wawasan kan. Ya, nah habis itu ya, kita bisa melakukan analisa lebih tajam lah. Ya, jadi jangan malu-malu. Saya juga nggak tahu semuanya. Ini juga saya baru dapat kok. Saya baru dapat, terus habis itu lihat, ya lah ini apa? Ini saya juga nggak tahu. Net bullish sentiment vs S&P 500 index. Ini apa sih maksudnya? Saya cari di Google. Ini juga saya baru dapat. Ya, karena saya dapat ya saya share ke teman-teman. Jadi biar kita bisa bertumbuh bareng-bareng. Kalau teman-teman punya informasi apa, silakan tinggal di komen aja ya. Jadi kita saling mengisi nih. Kita saling mengisi, siapa tahu ya one day kita bisa menjadi asosiasi retail bersatu beneran. ya jadi saling mengisi, jadi kita bisa saling membantu. Ya, kita nggak bisa lah ngalahin data-data yang dipunyai oleh gajah-gajah. Ya mereka punya uang untuk membeli data-data itu kan jauh lebih lengkap. Nah kalau kita retail ya ngandelin data-data yang memang bisa disajikan. Ya kalau ini juga ada kok bayarnya juga ada. Mungkin bayarnya jauh lebih mantap lagi ya datanya. Tapi yang namanya kita retail bersatu kan ya menderita bareng-bareng lah ya. Tapi minimal kita bisa mengkorek nih dari mana-mana kita kumpulkan ya. Itu juga bisa membuat kita setidaknya mengetahui nih, oh yang sedang dilihat oleh si gajah itu gitu. Oh pandangan kita itu nggak melenceng jauh banget. Jangan gajah lihat di sini ya, kita lihatnya di sini. Oh jauh banget kan, ya kan jauh banget. Gajah sudah di atas sini, kita cepet-cepet kejar di situ. Ternyata dia udah mau turun. Ya itu yang sering terjadi kan. Ya jadi kita berharap ya kita setidaknya ya punya persiapan lah. Maka dari itu ya persiapan kita juga kita nggak bilang itu adalah 100% adalah yang terbaik. Enggak. Ya maka dari itu kita lindungi ya analisa kita, ya modal kita dengan yang namanya risk management, dengan yang namanya money management. Karena itu doang yang akan membantu kita. Itu doang yang akan membantu kita. Oh, gue udah salah posisinya. Gue udah tahu gue salah ya. Tinggal kita akui salah, keluar. Tinggal cari yang benar. Oh, ini yang benar. Gue ikut sampai trennya selesai.
Ya, itu yang kita sebut sebagai kita ikut gajah. Gajah masih akumulasi, ya berarti kita ikut. Nextnya tinggal apa? Begitu kita udah masuk benar, nextnya adalah trader harus punya kesabaran. Ya, sabar. Tapi sabar bukan berarti oke, gue tinggalin aja, gue sabar aja, dia nanti mungkin akan nanti dia 2 tahun lagi baru gue lihat. Kan kita trader bukan investor, ya. Nah kalau trader kita udah tahu kita trader, kita update berkala. Kita update kalau trennya masih utuh kita ikut. Kalau trennya kayaknya udah mau gejala-gejala selesai, oh kita udah mulai siap-siap. Di mana kita keluar? Lakukan persiapan, ya, lakukan persiapan, semuanya siapkan. Jadi action kita benar-benar bisa lebih mantap. Kita benar-benar ikut trend, cut the loser short, ya. Jadi kalau memang udah posisi kita udah salah, akui aja, udah akui, nggak usah cari kambing hitam, percuma. Ya, kita nggak bisa ngelawan pasar, kita cuma bisa ikut dia. Nah, bagaimana pasar bereaksi? Teman-teman update, teman-teman yang mungkin yang boleh saya katakan adalah bertahanlah lebih lama di pasar ini sehingga kita bisa mempelajari loh bagaimana cara dia bekerja. Sama mungkin teman-teman menjalin sebuah hubungan ya, pasti ada namanya masa pacaran ya. Pada saat masa pacaran mungkin ya, oh iya berbunga-bunga, ya ada kalanya berbunga-bunga, tapi balik ke tujuan awal kenapa kita pacaran. Kita mau mengenal dia lebih jauh kan, ya. Nah, kalau dalam tahapan itu kita sudah mengenal, baru kita mulai ke tahapan selanjutnya. Sama, trader juga gitu. Mungkin teman-teman baru di sini, ya nggak apa-apa, ya ada kalah, ada menang, ada mungkin sempat seneng banget, sempat berantem segala macam, nggak apa-apa. Itu proses untuk mengenal bagaimana cara bekerjanya market. Kalau udah mantep, lanjut tingkatkan modalnya dan lain sebagainya. Itu udah urusan teman-teman lah ya. Kalau udah lanjutkan, itu udah till death do us apart, ya. Ya untuk teman-teman cari aja terjemahannya di Google lah itu apa ya. Teman-teman mungkin ini untuk market update kita hari ini ya. Kita ketemu lagi nanti hari Selasa ya. Moga-moga indeks kita udah cukup bagus, udah memberikan kepada kita momentum yang oke ya. Dan kita juga sangat berharap agar indeks kita itu benar-benar terjadi seperti perkiraan kita. Moga-moga seperti itu ya. Tapi semua itu adalah analisa kita ya. Ini analisa kita retail. Ya, semua itu pasti kita mau confirm ke market. Selama market confirm, selama market setuju dengan kita, ayo kita ikut. Ya, kalau market udah bilang nggak setuju dengan kita keluar. Itu aja udah ya. Manut aja sama market, jangan dilawan. Sampai ketemu lagi teman-teman. Happy weekend semua ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Salam sehat selalu ya. Salam tim.